Di antara kisah yang barangkali agak sedikit mellow gitu ya. Waktu saya pulang dari Mesir, kakek saya itu wafat ketika saya masih di sana gitu loh. Nah, itu malam Jumat saya masih ingat. Saya habis baca doa-doa, keluar dari ruangan, dokter yang ngasih tahu, ini udah nggak ada. Ibu saya itu ngasih pesan ke saya sebelum saya berangkat, nah jangan lupa sholat ya. Pesannya singkat banget kan. Sholat itu ya, kalau orang tahu gitu loh, makna terdalam, kemudian dampaknya dalam hidup, itu nggak mungkin orang tuh mengentengkan. Ibu saya meluk saya dengan erat, terus sambil nangis ya. Kalau di Al-Azhar itu, benar-benar kita itu ditutup mandiri. Kalau begitu Bapak Filsafat modern bukan Descartes dong, Al-Ghazali dong kalau begitu. Betul. Di saat banyak orang sekarang bilang katanya Al-Ghazali soal kemunduran umat Islam, benar nggak? Anda tidak belajar, saudara. Jangan sampai masing-masing dari kedua pasangan itu menjadi sebab dari terhalanginya bakti sama orang tua. Istri jadi penghalang bagi suami untuk bakti sama orang tuanya, suami jadi penghalang bagi istri bakti sama orang tuanya. Karena nggak ada cerita dalam agama Islam hubungan orang tua itu terputus dengan menikah. Beda menyikapi suatu masalah di internal rumah tangga. Kalau nggak dewasa menyikapinya, bisa jadi bahan keretakan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Kaifa Channel sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, saya Irfan mewakili teman-teman dari Keira Publishing berkesempatan hadir berkunjung ke pesantren yang saat ini diasuh oleh Ustadz kita bersama, yang mungkin saya nggak perlu memperkenalkan lagi ya sebenarnya ya. Ini Ustadz Muhammad Nuruddin LCMA yang menjadi penulis buku-buku terbitan Keira Publishing. Alhamdulillah, kami sedang berkunjung ke pesantren beliau dan berkesempatan ngobrol-ngobrol ringan lah Ustadz Nuruddin tentang beberapa hal. Jadi ini bukan podcast yang serius membahas soal misalnya akidah atau filsafat, enggak. Jangan ini lah. ada beberapa hal yang sebenarnya pengen kita gali lebih personal sebenarnya dari perspektif Ustadz Nuruddin. Boleh. Nah, saat ini di depan kita saya juga ditemani oleh rekan saya Mas Tasori. Tapi tim kita yang datang berkunjung ke pesantren Darul Arham ya, pesantren yang dikelola oleh Ustadz Nuruddin ini, ada Mudir Keira Publishing, Pak Ustadz Muhammad Moulis Yusuf Arbi, kemudian ada teman-teman tim, ada Mas Akbar, ada Mas Abdurrahman, ada Mbak Aisyah. Alhamdulillah kita disambut dengan baik oleh Ustadz Nuruddin datang ke pesantren beliau ini. Paling beberapa hal yang pengen selama ini mungkin Ustadz Nuruddin mungkin agak terlalu sering ditanyakan hal-hal yang temanya terlalu serius ya Ustadz ya. Misalnya kayak soal ketuhanan, soal akidah, soal filsafat. Nah, cuma mungkin ngobrol-ngobrol kita saat ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin pengen kita lebih dalami lagi. Misalnya kan yang selama ini kita tahu secara umum ya bahwa Ustadz Nuruddin kan menempuh pendidikan S1, S2 dan S3-nya itu kan di Mesir ya Ustadz. Iya. Jadi mungkin kalau boleh nih kami mungkin di share atau diceritakan beberapa hal menarik tentang pengalaman Ustadz nih. Misalnya nih yang selalu menjadi rasa penasaran saya ya, Ustadz selama ini. Kan Ustadz itu otomatis kalau S1, S2, S3 di Mesir, artinya kan relatif mungkin hampir 10 tahun berada di luar Indonesia gitu ya. Iya. Nah, pasti kan mungkin ada beberapa hal yang Ustadz banyak penyesuaian lah, atau agak kaget menghadapi hal-hal baru gitu ya. Misalnya yang pengen saya tahu, hal pertama yang saya pengen tahu nih Ustadz ya. Kan Ustadz berangkat ke Mesir itu dengan mekanisme beasiswa ya Ustadz ya? Atau biaya sendiri? Enggak, saya tes di Kemenag. Oh, tes di Kemenag. Lulus kemudian pergi ke Mesir. Sebenarnya gini, di Mesir itu orang beasiswa atau nggak beasiswa, sekolahnya gratis. Semua gratis ya? Semuanya gratis. Iya. Jadi saya berangkat 2012. Jadi saya langsung jawab ya. Iya, silakan. Cerita ya. Ini kan ngobrol-ngobrol aja ini. Saya berangkat 2012. 2012. Saya mondok di Tangerang sekitar 6 tahun, terus ngajar 1 tahun.
Total berarti 7 tahun saya hidup di pondok pesantren. Nah, sebelum masuk ke pesantren di Tangerang, saya juga sempat mondok di Sukabumi. Karena saya ini asli Sukabumi, orang Sunda. Kampung halaman. Orang Sunda, emang saya sejak kecil itu banyak diasuh sama kakek dan nenek. Orang tua saya merantau. Saya dimasukin ke pesantren, di sana 2 tahun. Pesantren salaf, pesantren tradisional. Di Sukabumi itu ya? Iya, di Sukabumi sekitar 2 tahun. Kita belajar lah kitab Jurumiyah, kemudian Sulamut Taufik, Duratun Nasihin. Kadang kita ikut jadi anak bawang tuh, pengajian Fathul Mu'in. Fathul Mu'in kan kita fikih level tinggi loh itu. Kita disuruh ngaji aja gitu loh, ngalah barokah aja. Sorogan, Jurumiyah, kemudian Tasrifan, dan lain-lain. Kitab-kitab memang diaji juga di pesantren tanah air ya. Saya sebagai anak bawang aja gitu. Tapi beberapa ada yang ngerti jurumiyah itu. Nah di kemudian hari bukan cuma ngerti, alhamdulillah bisa mengarang buku tentang jurumiyah. Alhamdulillah. Nah itu saya masih ingat pesan guru saya. Menarik nih untuk para pelajar gitu. Saya sering bilang sama santri saya itu. Ini sebelum saya cerita ke Mesir ya. Karena ini pelajaran berharga banget. Ketika kita belajar itu, memang kita itu berharap untuk paham kan. Tapi kadang-kadang pengetahuan itu nggak kita terima pas kita belajar loh. Kadang-kadang pengetahuan itu tersingkap setelah sekian bulan, sekian tahun kita belajar. Makanya ketika ngaji itu ikut ngaji aja. Minimal kita menghormati guru. Bahkan kalau bisa, kalau kata guru saya itu liatin mulut guru kamu ketika dia ngomong. Supaya diingat baik-baik gitulah apa yang dia sampaikan itu. Saya gitu, saya ikutin aja kegiatan pesantren itu. Suruh ngapal jurumiyah. Saya waktu itu kelas 6 SD. Alhamdulillah jurumiyah itu hafal. Jurumiyah itu kitab nahwu itu kelas 6 SD itu. Saya apa? Bukan karena saya cerdas, tapi karena lingkungan keilmuan di pesantren tradisional itu hidup. Jadi kita bisa bayangin dia. Sore-sore itu santri-santri itu kan kobong-kobong. Kobong itu kayak masih kobong panggung gitu loh. Ya kan? Berhadap-hadapan gitu, kamar-kamar begitu kobong itu. Itu kalau sore itu pada berisik. Dulu HP belum ini sekarang ya, godaannya masih dikit. Itu saya ngeliat santri-santri yang gondrongan kelas itu yang di atas kita jauh gitu, ngapal alfiyah, ngapal jurumiyah. Ada yang sorogan ke seniornya. Ini misalnya baca Fathul Qorib kayak gitu loh. Saya sempat merasakan tuh. Maksudnya iklim semacam itu sebagai anak bawang kelas 6 SD. Tapi ketika ngaji saya berusaha untuk memahami, cuma nggak semuanya paham. Kapan pahamnya? Waktu saya mondok ke Tangerang, bertemu lagi tuh sama kita namanya jurumiyah itu. Belajarnya kapan? Kelas 1 SMA. 1 SMA. Ya itu di pesantren Tangerang itulah. Kebetulan Pak Kiai itu alumni Ponpes Al-Amin. Al-Amin Perenduan Madura. Jandura, iya. Iya, jadi secara kurikulum pondok saya itu nggak jauh beda lah sama Al-Amin, Gontor, gitu. Darul Rahman. Besar di Jawa lah gitu. Iya, kuliah apa namanya? Secara buku-bukunya pun sebagian tuh dari sana, sebagian dari guru-guru kami. Jadi di pondok saya itu guru-gurunya dari Ponpes Darul Rahman. Di antaranya punya Gus Faiz. Nah, sebagian ada adik Pak Kiai dari Al-Amin juga. Jadi kurikulumnya itu nggak jauh beda. Al-Amin, Gontor itu nggak jauh beda kan sebetulnya kan. Kadang kita juga mempelajari buku-buku Gontor. Di sana saya baru tuh ya udah agak remaja, artinya pematangan kan. Kalau pesantren modern kan agak sedikit beda ya dengan pesantren tradisional. Tapi kita sebisa mungkin juga tetap belajar kitab-kitab kuning tuh di pesantren modern itu. Kemudian di sana dari Sukabumi saya dibawa sama orang tua saya merantau di Tangerang. Jadi saya dari usia 4 tahun Mas. Dari usia 4 tahun sampai SD saya hidup sama kakek dan nenek. Makanya saya itu secara emosional dekat hubungannya dengan mereka berdua. Di antara kisah yang barangkali agak sedikit mellow gitu ya. Waktu saya pulang dari Mesir, kakek saya itu wafat ketika saya masih di sana. Saya udah lulus S1. Dan S1 harusnya pulang, cuman ya itu tadi kita kan berasal dari keluarga yang ya biasalah gitu ya. Untuk pulang kan harus punya fulus. Persiapannya harus. Tiket kan lumayan. Saya kakek saya tuh terakhir teleponan, ibu saya bilang terakhir tuh pengen ketemu sama saya, cuman nggak sempat. Pas saya pulang dari Mesir, 7 tahun merantau, saya juga sempat teleponan sama nenek saya. Pas saya pulang, sekian bulan kemudian dirawat di rumah sakit. Kemudian saya di Tangerang posisi itu kan, pergi ke Sukabumi, posisi udah di ICU gitu, udah nggak sadar.
tapi masih bisa ngomong, tapi udah nggak sadar dengan orang sekitar. Saya bacain Yasin, bacain doa-doa gitu loh. Nah itu malam Jumat saya masih ingat. Saya habis baca doa-doa, keluar dari ruangan, dokter yang ngasih tahu, ini udah nggak ada. Jadi walhasil praktis perjumpaan terakhir saya dengan kakak saya itu di bandara. Di bandara itu saat Waktu saya dilepas, ya. Jadi 2011 itu saya lulus. Iya. Nah, ngambil dulu setahun kan? Tahun ngajar dulu. Nah, menjelang akhir 2012 tuh, September 2012 saya pergi ke Kairo. Diantar sama kakek saya, nenek saya, sama orang tua. Ada satu pesan bagus. Saya kira ini pesan orang tua yang harusnya disampaikan ke anak-anak. Kalau mau ngelepas anak ya. Atau ketika hidup dengan anak juga, saya kira ini pesan penting kok. Ibu saya itu ngasih pesan ke saya, sebelum saya berangkat, nak jangan lupa sholat ya. Pesannya singkat banget kan. Iya. Sholat itu ya, kalau orang tahu gitu loh, makna terdalam, kemudian dampaknya dalam hidup, itu nggak mungkin orang tuh mengentengkan. Nah sekarang kita menjumpai kan anak-anak muda yang memandang sholat tuh kayak hal yang biasa banget. Kalau ditinggalin tuh ya udah kayak nggak ada kerugian sama sekali gitu loh. Itu nasihat terakhir dari ibu saya sebelum melepas saya. Ibu saya meluk saya dengan erat, terus sambil nangis ya. Karena ya ibu saya punya orang tua yang nggak apa namanya, nggak apa tuh istilahnya mas, kalau misalnya nggak mendikte gitu loh, nggak mendikte keinginan anak. Anak maunya apa ya udah didukung aja. Saya kira ini penting juga nih untuk para orang tua. Kalau anak tuh punya cita-citanya bagus, kemudian bisa memberikan manfaat, ikuti aja. Soalnya kalau kita itu memaksakan anak sesuai dengan yang kita mau, manakala anak gagal, ditumpahkannya tuh ke kita. Gara-gara bapak sih nikahin aku sama ini, akhirnya aku nggak cinta sama dia, cerai ujung-ujungnya kan. Itu dampaknya kita rasa itu mungkin nggak secara spontan ya, tapi ketika dia mengarungi kehidupan dengan orang yang bukan pilihannya gitu kan, kemudian merasa tidak nyaman, atau ketika misalkan ada ya tiba-tiba orang tuanya dokter, ibunya dokter, anak harus jadi dokter, kalau dia nggak mau, itu ketika dipaksa dia nggak akan menikmati, ketika dia gagal dia akan menumpahkan kegagalan kepada orang tuanya. Saya alhamdulillah punya orang tua. Waktu saya di Mesir ya, itu orang tua saya itu kan jadi gini mas, di lingkungan keluarga saya, kebetulan nggak ada yang belajar agama secara akademis kecuali saya. Di keluarganya. Cuma saya dapat orang tua yang ya itu tadi. Suportif lah. Iya suportif. Waktu saya mau ngambil jurusan, kan kalau di Mesir itu ngambil jurusan tuh tahun ketiga. Di 2012, 2013 saya masuk jadi mahasiswa itu jurusan masih umum. Umum lah, Kita tuh belajar semua, belajar hadis, tafsir, belajar filsafat, belajar logika, belajar semua, belajar fikih juga, ya kan? Belum penjurusan. Kalau di Al-Azhar itu penjurusan itu tahun ketiga. Saya bilang sama ibu saya, Pak, mau ngambil jurusan filsafat. Ada filsafat itu ilmu naon cuma. Mau kerja apa ini? Jenis makanan apa? Filsafat itu ilmu naon? Itu ilmu apa? Katanya filsafat. Apa kono filsafat tuh? Terus orang Sunda kan nyebutnya bukan filsafat. Filsafat. Gak bisa. Gak bisa nyebut orang Sunda deh. Jurusan filsafat. Obat apa itu? Akhirnya ya ini penting juga nih mahasiswa nih. Cuma waktu itu saya suka, merasa jodoh sama ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu filsafat, ilmu mantik gitu loh. Kan dulu saya cita-cita ke Mesir itu pengen jadi kayak Pak Quraish Shihab. Itu mas, saya terobsesinya pengen kayak Pak Quraish Shihab itu apa? Tafsir Al-Misbah tahu kan? Mulai jilid. Tafsir Al-Misbah, Itu saya waktu mondok sempat beli jilid pertama. Di Gramedia saya masih ingat itu. Harganya aja masih ingat sampai sekarang 150.000 waktu itu kalau nggak salah. Saya beli itu dengan uang, ya waktu itu dapat uang dari mana gitu, saya beliin itu saya bawa ke Kairo. Jilid 1 itu, asal itu saya bawa ke Kairo. Saking sayangnya sama buku itu ya? Bukan coba, dan terobsesi, pengen jadi penulis gitu. Itu pun cuma jilid satunya aja. Jilid satunya, karena mampunya cuma begitu. Mampunya cuma itu, Kan mahal. Betul. Oh sekarang alhamdulillah nih, begini. Alhamdulillah kebeli sekarang gitu kan. Ini kitab-kitab impian saya. Ya Allah dulu tuh pengen banget gitu kitab ini. Alhamdulillah sekarang terwujud. Terus saya bawa itu. Waktu saya belajar nulis, ya. Nah, kalau di Al-Azhar itu, benar-benar kita itu dituntut mandiri. Soalnya di sana itu metode pembelajaran tradisional. Jadi kita itu kalau pasif
kalau mengandalkan kuliah doang nggak bisa berkembang. Betul. Kan di sana tuh gini Mas, kita masuk kuliah nih, dosen ngejelasin, ya kita jadi penyimak. 2 jam per pelajaran itu kan sekitar 2 jam. Itu kita nyimak. Kalau kita nggak aktif, artinya ngedeketin dosen, caper. Saya sering kayak gitu tuh. Sering caper sama dosen itu. Dikasih buku, kan seneng banget. Apa sekarang ada buku-bukunya itu? Buku pemberian dosen itu. Nanya gitu kan. Kadang diajak pulang di mobil dosennya. Itu kan, itu kayak gitu secara tidak langsung berikan ini loh, aura positif loh. Jadi kita semangat belajar gitu loh. Tapi mohon maaf kalau saya potong Ustaz. Saya dengar kan kalau kuliah di Azhar itu, Al-Azhar itu ya, itu kan nggak ada absennya ya? Atau gimana? Iya, nggak ada absen. Ya sebenarnya gitu. Bukan nggak ada DO juga. Karena begini, Jadi, itu kan mahasiswa itu, banyak, ya membludak kalau seandainya semuanya hadir itu kan. Sekarang mahasiswa dari berapa puluh negara itu. Iya, dari mana-mana. Kalau semua hadir. Dan Al-Azhar tuh gini, Mas, ya nggak banyak orang tahu. Al-Azhar itu secara fasilitas, kalau Anda ke sana, itu fasilitas sederhana banget. Iya. Saya dulu waktu datang ke sana diajak sama senior, jalan-jalan kampus itu, kayaknya orang gak bakal percaya deh ini Al-Azhar. Bangkunya, kemudian ruangannya. Tentu abis makin ke sini ada renovasi sih. Cuman nuansa klasiknya itu kan yang warnanya itu, itu dipertahankan sampai sekarang. Kebayang nggak? Zaman ketika orang sudah maju teknologi HP begituan tuh, serba digital gitu ya. Pendidikan, digitalisasi pendidikan di Al-Azhar itu. Saya kalau pengen lihat nilai, itu kita tulisan manual terus gini ngantri gini. Mana nih? Jahitan apa-apa gitu loh. Nilai itu manual loh. Kebayang kan? Dan itu luar biasanya orang Mesir ingatan mereka loh. Berkas saya yang diserahkan 2012 pas ketika mau ngambil ijazah kan 2016 S1 tuh. Itu mereka tahu letaknya. Coba ya. Dan ruangannya itu ruangan nggak ada yang istimewa gitu loh. Ya udah ruangan biasa aja. Kelasnya sederhana, tapi nah ini yang mahal tuh ininya nih. Orang-orang yang belajar di sana, yang ngajar di sana, dosen-dosen wajib hafal Al-Qur'an. Nah, orang-orang yang kompeten maksudnya. Nggak cuma hafal Al-Qur'an doang nih. Orang kadang punya mindset nih. Orang kalau udah hafal Al-Qur'an disangkanya itu paham Islam. Itu enggak loh. Itu enggak loh. Sama sekali loh. Makanya jangan punya anggapan kalau bisa ya. Kalau bisa itu pondok-pondok tahfiz dan itu kita mengapresiasi. Itu kan salah satu cara menjaga kalam ilahi kan. Orang menghafal Al-Qur'an. Tapi kalau bisa dibekali itu muhafid para hufad atau yang menghafal Al-Qur'an itu dibekali ilmu-ilmu keislaman. Karena Quran itu nggak bisa dipahami dengan menghafal atau apalagi baca terjemahan. Harus paham nahu, harus paham sorof, paham usul fikih dikit-dikit gitu kan, paham ulumul Quran, paham ilmu hadis gitu ya. Yang dasar-dasar aja, yang basic aja. Supaya nanti dia itu paham, oh kalau saya menghafal Al-Quran, untuk paham Quran beneran tuh nggak cukup dengan menghafal ternyata. Harus tahu begini. Terus nanti itu dampak positifnya. Ketika melihat ada pendapat-pendapat ulama yang berbeda-beda itu, dia nggak akan gampang menyalahkan. Karena tahu proses melahirkan hukum dari Al-Quran ini. Itu penting loh. Jadi jangan sampai orang tuh dengan menghafal Al-Quran, betul. Tapi tentu kita semua sepakat bahwa menghafal Al-Quran, mendirikan rumah tahfiz, itu perbuatannya sangat mulia dan bagus. Saya nggak setuju sama orang yang bilang menghafal itu nggak ada gunanya. Lo menghafal itu ada gunanya, justru cara Allah menjaga kitab sucinya itu ya begitu. Kalau kita mau berpartisipasi itu kebayang kalau nanti komputer semua teknologi hilang tuh semuanya, Quran berarti hilang dong kalau begitu. Dan itu keunikan kitab suci umat Muslim loh. Mas boleh cek kitab-kitab suci umat agama lain dengan sebuah penghormatan kita sama mereka. Nggak ada kan kitab yang dihafal, diatur cara bacanya, dihafal dengan sanad loh. Iya, betul. Sehingga orang tuh nggak ngasal gitu loh, bicara kitab suci itu. Coba kalau nggak ada penghafal-penghafal itu, nasib kitab suci kita nggak jauh beda loh. Dengan kitab suci yang lain pada akhirnya, hanya berupa data-data manuskrip gitu kan. Nah, kalau di Islam itu sandaran kitab suci justru bukan manuskrip. Tapi hafalan. Karena kalau cuma teks nih, orang bisa salah paham kan kalau teks itu kan. Alif lam mim, bacanya apa nih? Alami atau apa nih? Kalau nggak ada gurunya. Baca alemo. Sama alif lam mim dengan alam taro itu sama hurufnya loh. Ya kan? Alif lam mim alam taro. Kenapa yang satu baca alif lam mim? Yang satu baca alam taro. Kenapa? Iya karena itu riwayat yang bersambung begitu bacaannya. Tuh pentingnya menghafal itu ya. Cuman jangan sampai terhenti sampai di situ. Kalau bisa setelah menghafal Al-Quran, belajar bahasa Arab. Belajar logika kalau perlu, supaya cara berpikirnya bagus. Nah itu yang tadi Ustaz Nuruddin sampaikan kan, bahwa salah satu keistimewaan Azhar itu kan,
hal yang paling utama ditekankan itu penghafalan Al-Quran kan, gitu. Rata-rata Nggak cuman itu iya, standar awal, Mas. Standar awal, ya. Standar awal. Selebihnya apa? Ya paham ilmu nahwu, sorof, balaghah, mantik itu harus paham. Iya, iya. Iya, ingin saya katakan apa? Di Al-Azhar itu secara fasilitas mungkin sederhana, tapi secara keilmuan bagi saya ya itu istimewa. Istimewa. Karena orang-orang, jadi dulu saya mengira gini, Pak Quraisy itu kan luar biasa ya, karyanya Tafsir Misbah itu 15 jilid. Iya. Keren sekali kata saya. Maka saya ke Mesir juga pengen tuh. Memang cita-cita saya dari dulu pengen jadi penulis. Tapi jurusan akidah itu karena kepeleset aja. Dulunya pengen, dulunya pengen gitu. Jadi pas tadinya. Iya, tadi pengen saya mendalami ilmu itu. Pas saya tingkat 2 itu kan ada pelajaran banyak. Iya. Nah, ketika pengumuman itu saya lihat, kalau pelajaran ulumul Quran saya kok makbul ya. Makbul itu istilahnya cukup ya. Maksudnya bukan kita merasa Iya. Terus pelajaran hadis juga paling jayid gitu, baik gitu. Tapi kalau logika, jayid jidan, sangat baik. Kalau tauhid, ilmu kalam, mumtaz 100, nilai 100. Kalau filsafat, jayid jidan, saya terpikir jangan-jangan emang saya jodoh di sini kali. Mungkin potensi terbesar Ustaz Nurdin di situ tadinya gitu. Terus gini, ini penting nih bagi mahasiswa. Kalau bisa ngambil jurusan itu yang kita suka emang. Iya. Supaya kuliah itu menikmati gitu. Iya, nilai tadi kan membuktikan Ustaz Nurdin mungkin lebih serius kalau belajar hal-hal yang tadi tuh. Padahal itu sering ini loh, Mas. Jurusan filsafat itu kerjanya apaan gitu loh. Iya. Guru ibu saya pas nanya begitu, pokoknya filsafat mah udah selesai. Ya udah terserah katanya. Jadi saya nggak berpikir nanti kerjanya jadi apa gitu loh. Belum Dan sampai memang cara terbaik kuliah itu ya, nih saya pesan sama mahasiswa nih. Cara terbaik menjalani masa kuliah itu adalah melatih kemampuan Anda. Jangan memikirkan bagaimana masa depan Anda. Kalau kerja apa. Karena begini logikanya. Kalau Anda kuliahnya serius, keahlian banyak, kagak mungkin jadi pengangguran serius. Iya kan? Sekarang saya ngerasa manfaatnya apa belajar ilmu beginian tuh. Mungkin secara langsung sih enggak ya. Karena saya hidup di pesantren, santri mana yang mau dengerin Aristoteles, Plato, Socrates gitu kan? Mana mau denger mereka begituan? Ilmu mantek, mungkin kalau kecuali yang level-level tinggi. Saya dapat manfaatnya itu ketika apa? Ya itu tadi, kita harus cerdas menggunakan kan. Saya nggak bisa mengajarkan ilmu ini di pesantren. Tapi saya bisa menulis. Di sela-sela tulisan itu kemudian saya sisip-sisipkan gitu loh. Ilmu yang saya pelajari di Al-Azhar itu. Betul. Pas ceramah itu, Mas, apa coba manfaatnya belajar beginian? Kita bisa ceramah secara sistematis. Lebih logis. Logikanya runut gitu loh. Itu kan membantu kan? Sehingga apa yang kita sampaikan mudah diterima. Kan walhasil saya ingin bilang ilmu apapun kalau dipelajari secara tekun dan Anda berusaha untuk menjadi ahli, itu akan membawa manfaat. Hatta ilmu yang sering dipandang remeh sekalipun. Sebaliknya nih, Mas. Anda kuliah jurusan apa misalnya? Teknik. Jurusan apa? Manajemen. Emang kalau di kuliah manajemen jadi manajer otomatis? Enggak juga kan? Enggak juga kan? Saya dulu kenapa jurusan filsafat itu? Ada dosen saya diajar beliau tuh agak belakangan waktu S2. Namanya Profesor Hamdi Zakzuk. Oh iya, itu lazim. Bukan, itu Abdul Dros. Oh, Abdul Dros ya. Hamdi Zakzuk itu ulama Al-Azhar. Ya. Kuliahnya di Jerman. Udah doktoral, di Munchen. Ya, kemudian beliau di Jerman 6 tahun. Jurusan filsafat. Ini disertasinya ini nih. Yang itu Al-Manhaj al-Falsafi bainal Ghazali wa Descartes. Iya, yang mengkomparasi Al-Ghazali dan Descartes ini nih. Cuman ini hanya beberapa part aja. Ini buku pernah menggemparkan jagat perdebatan akademis di Eropa pada masanya. Karena dengan disertasi ini, Hamdi Zakzuk itu sampai pada kesimpulan apa yang ditulis oleh Descartes dalam karya filsafatnya. Kan Descartes ini julukannya apa? Bapak filsafat modern ya. Iya. Ternyata benih-benih pemikirannya sudah ada dalam karya Imam Ghazali. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar. Kalau begitu Bapak filsafat modern bukan Descartes dong, Al-Ghazali dong kalau begitu. Betul. Di saat banyak orang sekarang bilang katanya Al-Ghazali sebuah kemunduran umat Islam, benar nggak? Anda tidak belajar, saudara. Nih, Profesor Hamdi Zakzuk itu bahasa Jerman disertasinya. Beberapa partnya diterjemahkan ke bahasa Arab. Saya baca ini. Kesimpulannya apa? Mirip hampir mirip, gak jauh beda gitu loh. Filsafatnya Descartes itu dengan Al-Ghazali. Pokoknya filsafat Descartes yang diklaim sebagai pintu pencerahan abad modern gitu ya. Al-Ghazali itu sudah menulis jauh sebelum itu. Ini bukan cocokologi loh ya. Ini karya filsafat di Munchen loh.
Ini bukan kan kalau misalnya di Al-Azhar mah mengkajinya keimanan. Loh, kata siapa di Munchen? Di Munchen. Ya Al-Ghazali itu justru kalau bagi para sarjana yang menekuni filsafat Islam dan Barat sekaligus, Al-Ghazali itu justru salah satu filsuf yang berperan menampilkan filsafat kritis. Jadi Al-Ghazali itu menghancurkan filsafat dengan filsafat gitu loh. Itu Anda ingin mengkritik para filsuf, kalau nggak baca filsafat harus dengan apa? Masa dengan dengkul? Seolah-olah Imam Ghazali menolak filsafat, ya kan gitu kesannya kan? Yang ditolak pun gini Mas, yang ditolak pun itu kan bagian-bagian tertentu aja dari filsafat Yunani. Logikanya kan ada, belum punya Miyarul Ilm yang berisikan logika Aristotelian gitu. Jadi Imam Ghazali itu siapa bilang menolak filsafat secara mutlak? Enggak. Yang baca buku Imam Ghazali itu, beliau itu mengklasifikasi ini pemikiran Yunani ini ada yang berkaitan dengan matematika, ada fisika, ada metafisika. Nih yang metafisika ini nih. Karena itu spekulasi Yunani kan. Nah, itu juga saya pengen komentari juga. Keliru juga kalau dibilang kelompok Asy'ariyah atau Ahlus Sunnah itu mendasarkan akidahnya pada filsafat Yunani. Kata siapa? Kini ulama-ulama kita itu filsafat Yunani datang nih, ya kan? Datang diterjemahkan, ya kan? Para ulama itu memfilterisasi mana yang kira-kira cocok buat senjata gitu loh, membuktikan kebenaran akidah dan membantah pikiran-pikiran yang menyimpang itu. Jadi filsafat itu dijadikan alat untuk memperkokoh sekaligus meyakinkan orang luar ini akidah kita itu rasional loh. Bukan berarti akidah kita dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Gimana ceritanya? Justru yang aneh-aneh itu, yang menyimpang-menyimpang, Imam Ghazali itu menyingkirkan gitu loh. Nah, ada filsuf-filsuf Muslim kayak Ibnu Sina, Al-Farabi terpengaruh. Ya nggak jadi, ya gimana itu dinamika kan? Ya datang kritik, ya udah. Yang sekarang sampai ke kita itu udah bening gitu loh. Udah kita tuh udah bisa ngebedain sekarang nih mana ajaran filsafat Yunani yang menyimpang, mana yang lurus. Nah, itu saya kira cara terdidik kalau kita berhadapan dengan pikiran dari luar. Jangan semuanya ditolak mentah-mentah. Ini beda aliran sama kita nih. Oh, buruk semuanya. Kalau tadi kan nggak begitu kan? Saya tuh lihat Pak Irfan, di belakang Pak Irfan itu siapa? Majmu'atul Fatawa Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Saya tuh punya buku Ibnu Taimiyah, lengkap tuh. Tuh, sampingnya tuh Dar'ut Ta'arudil Aql wan Naql. Ibnu Taimiyah 5 jilid tuh. Mana lagi tuh? Sampingnya tuh Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah punya Ibnu Taimiyah kan, punya Salafi itu. Itu Salafi. Kalau kita ngambil manfaat dari Ibnu Taimiyah, salah nggak? Enggak. Yang enggak dong. Oke, ada saya juga punya buku orang Syiah, Baqir Sadr. Apakah artinya saya jadi orang Syiah? Ada filosof, gini loh. Jadi gini nih, masyarakat sudah edukasi nih kayak gini. Kalau kita nggak setuju dengan satu kelompok, jangan sampai kita itu menutup mata dari kebaikan yang ada di kelompok itu. Kalau ada yang baik Ibnu Taimiyah, ya ambil. Ada baik dari Baqir Sadr, dia filosof. Ini Baqir Sadr itu filosof, cuman dia dalam buku-bukunya hampir jarang bahas akidah Syiah. Ngebahasnya apa coba? Filsafat, dan kemudian filsafat ini bisa mengkonter pikiran-pikiran aneh gitu loh. Iya, betul. Ya berguna kan? Buat memperkokoh agama kita gitu loh. Terlepas dia ini orang Syiah apa orang Sunni gitu loh. Saya kira cara terdidik itu begitu. Begitupun orang Salafi. Baca misalnya buku Asy'ariyah, kalau dapat manfaat dari buku Imam Ghazali, ya ambil. Jangan sampai karena dia Asy'ari kemudian ditolak mentah-mentah. Ya kan? Betul, nah, dengan cara begitu. Nah, itu tuh saya kira penting gitu loh. Untuk pelajar secara khusus nih, kalau ingin berkembang tuh harus terbuka. Gitu ya. Nah, di Al-Azhar tuh saya diajarkan begitu. Di Al-Azhar itu Mas, di kampus tuh jurusan akidah itu kita diajari semuanya. Mu'tazilah, ini kitab-kitabnya. Ini yang Khawarij seperti ini akidahnya. Yang Syiah ini kitab-kitabnya. Kalau ada yang manfaat, kita ambil. Ada yang sesat, kita bantah. Tapi dengan etika dan argumentasi. Bukan dengan caci maki, itu yang terjadi. Sumpah serapa, itu yang terjadi di Indonesia. Jadi, saya kan gitu ya Ustadz ya, sering motong-motongin videonya Ustadz tuh. Dan itu isinya Syiah semuanya. Coba. Emang kalau orang menjadi Syiah itu gimana? Harusnya kan mengimani doktrin utama mazhab itu kan. Lah saya berkali-kali bilang saya, dan nggak mungkin saya nggak masuk akal. Masa Azhari selama 9 tahun jadi Syiah itu gimana sih ceritanya? Yang saya baca gini Ustadz. Jadi itu
Syiah itu ya, pas Ustadz itu bilang ngeritik tentang Wahabi tuh. Nah, di situ muncul tuh. Terus orang tuh ngorek-ngorek apa nih? Apa nih yang perlu digoreng dari Ustadz Nurudin? Itu tulisan lama saya. Nah, lama banget. Facebook, ya kan? Itu tulisan lama waktu saya jadi mahasiswa. Kan kita baca banyak referensi gitu kan. Saya suka banding-bandingin. Saya suka banding-bandingin. Kira-kira kata saya. Dan saya di jurusan filsafat kan. Dan saya juga ketemu sama dosen-dosen. Duh, ada buku Grense kayaknya itu ya. Tadi saya coba Mas, tapi ada di belakang sih buku Grense itu. Ntar kalau saya cari, itu jelas banget Grense itu. Grense Al-Azhar nih, bukan saya nih. Ketika mengkritik filsafatnya David Hume ini filsafat tokoh dalam filsafat empirisisme, ya. Bagi yang nggak tahu apa itu empirisisme, satu aliran dalam filsafat yang memandang bahwa pengetahuan yang hakiki itu pengetahuan yang bersifat empiris. Yang bisa diobservasi, bisa diobservasi. Nah, itu kata Grense Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, itu beliau memuji ketika menyebutkan kritik terhadap Hume itu, menyebutkan satu referensi, judulnya itu Al-Usus Al-Mantiqiyah lil Istiqra. Punyanya siapa? Punyanya Baqir Sadr. Ini filsuf Syiah. Kata beliau apa? Itu adalah salah satu kritikan tertajam yang bisa mengkritik filsafat David Hume itu, filsafat Barat itu. Dari orang Syiah. Dipuji sama Grense gitu loh. Apa itu artinya Grense jadi Syiah? Enggak. Ya kayak gitu dong. Coba dipakai itu loh. Ya Allah ya Karim, kok bisa? Tapi sebenarnya itu cuman emang mereka tuh paham. Tapi biasa ketika kita lagi naik dan kita mengkritik satu golongan. Ya, mau gimana ya, terserah orang. Terus gini, yang lucu gini. Saya ngasih, orang curiga saya siapa bukan gitu kan. Saya kasih penjelasan. Oh, lagi takiyah ini mah katanya. Iya. Terus saya harus ngomong apa dong kalau gitu? Anda kan nanya sama saya siapa bukan? Udah nggak ada bantahannya lagi kalau udah kita dituduh takiyah itu udah nggak ada bantahannya lagi. Paham kan? Terus gimana orang kalau misalnya begitu? Kita itu justru harus menghukumi manusia nahkum bidzawahir. Kita menghukumi manusia berdasarkan apa yang tampak. Yang kelihatan. Nih Mas, nih ya. Ada orang misalnya pengen masuk Islam nih. Tapi kok kita curiga, makanya pengen dia munafik buat ini. Kawin doang, buat kawin doang, nggak boleh loh kita menghukumi, nggak dia kafir, nggak boleh loh. Harus bilang dia Muslim, dia saudara saya, titik. Urusan beneran kayak gimana? Ya urusan dia sama Tuhan itu mah. Anda kan, saya difitnah nih, difitnah Syiah begini, saya klarifikasi, saya bukan Syiah, saya itu pelajar ilmu-ilmu rasional. Saya mendapati karya-karya orang Syiah dalam bidang ilmu ini lebih kaya. Makanya saya kalau disuruh milih antara dua aliran ini, coba sekarang karya-karya siapa? Ulama-ulama Salafi itu yang sekiranya menonjol dalam filsafat atau ilmu rasional. Kan nggak ada. Dikit lah kalaupun ada kan, dikit banget. Nah, sementara Syiah tuh Murtada Mutahhari, Mullah Sadra, Baqir Sadr, ya kan? Siapa lagi? Taqi Misbah. Kemudian saya hafal itu karena saya mempelajari. Terus saya mengimani nggak akidah mereka? Kagak. Kayaknya cuman melihat ada hal yang manfaat yang bisa melakukan akidah Islam. Diambil, yang salah kita tolak. Ibnu Taimiyah juga sama, saya baca. Ini kalau ada manfaat kita ambil. Misalnya cara dia berargumentasi atau apa gitu ya. Kita ambil. Ada yang sesat, ya kita tolak. Terus kalau misalnya saya ngambil manfaat dari Ibnu Taimiyah, saya jadi salafi gitu. Enggak juga. Kayak gitu kan. Jadi sebatas kita mengambil manfaat, kemudian kita tetap teguh dengan akidah kita, ya apa yang jadi masalah? Orang non-muslim sendiri kalau saya memberikan manfaat, sekarang kehidupan kita kayak gitu loh. Hidup apa? Bagian hidup mana yang benar-benar pure? Yang pure itu produk kita gitu. Emang kenapa gitu loh? Kita saling mengambil manfaat. Saling melengkapi, ya. Terus gini saya bilang, kalau saya bilang kalau saya disuruh milih, kan artinya kalau Mas. Kalau bukan aku memilih. Iya, bukan aku memilih. Kalau disuruh milih nih, dibandingin karya filsafatnya, dengan catatan bahwa saya juga bilang bahwa saya tidak setuju dengan doktrin ekstrim. Nah, itu clear. Emang dasar orang-orang yang pengen main-main begitu aja. Tapi saya rasa juga ini penjelasan Ustadz ini kan juga udah kalau diputar-putar lagi, digoreng-goreng lagi, menurut saya emang sengaja nyari masalah aja gitu kan. Enggak, emang ada kelompok yang kalau udah beda sama mereka, pokoknya Syiah. Betul. Dan dipojokkan terus gitu. Dipojokin terus. Emang kerjaan begitu. Ustadz Nurudin pertama bahas filsafat. Filsafat bagi mereka ya haram. Terus mohon maaf ya, ini satu ruas, ini buku Ibnu Taimiyah nih. Di belakang sini nih, ini buku orang-orang Kristen. Itu di pojok situ tuh. Betul. Saya sebelum pulang dari Mesir, itu pergi ke satu toko buku, namanya Maktabah Al-Mahabbah.
Sahabat artinya cinta. Cinta, ya. Nah, itu slogannya orang Kristen Iya. kan. Iya. Itu saya ngeborong buku orang Kristen, bukunya Bapak Shinoda, bukunya Bapak ini. Sampai kemudian lahir buku itu kan yang rutuhnya teori polemik Teori kitab suci. polemik, iya. Itu saya mengkritik akidah Kristen. Hmm. Kebayang kan? Itulah gak usah panjang lah. Gak apa kalau dibahas itu yang dulu saya dituduh apa namanya membelokkan ucapan selamat Natal. Oh, iya. Itu saya ngutip. Iya. Itu Kutip, saya ya. ngutip, bukan saya bahkan saya bilang gini, kalau ada yang mengharamkan ya kita hormati, ada yang membolehkan kita harus pahami ini ulah yang bolehkan ini. Dan saya begini, saya ini bikin buku mengkritik akidah Kristen. Iya. Ya, saya tahu gitu loh, itu penyimpangan. Ketika saya bukan saya membolehkan, waktu itu saya ceramah di Nabawi Cipondo, itu ceramah lama. Iya. Ceramah lama. Cuman waktu itu lagi rame, orang ngorek-ngorek. Iya. Dipotong itu ceramah, waktu itu ada orang karyawan nanya sama saya. Tema ceramahnya bukan tentang itu. Iya. Cuma kebetulan dia nanya itu. Iya, dia nanya orang Iya. karyawan gitu kan, Iya. gimana Pak Ustadz katanya. Saya kok ini nggak, maksudnya sesama teman gitu kan, Iya. ketika hari raya mereka, boleh nggak? Ya saya bilang, Pak, saya selama bertahun-tahun di Mesir, itu biasa banget tuh ulama Al-Azhar, saling mengucapkan gitu. Karena itu kan nggak bersinggungan dengan akidah langsung. Saya bilang begitu, ada ulama yang membolehkan Pak, tapi dengan catatan. Nih, dengan catatan. Pengucapan itu tidak berarti mengakui akidah yang bersangkutan. Iya. Cuma basa-basi aja. Bro, Iya. Iya. Lebaran bro, kan Iya. gitu kan? Sama Natal ya, gitu loh. Akidah saya itu 100% bersih, gak ada yang begituan. Terus masalahnya begini, kan pemahaman kita dengan mereka beda menyangkut Iya. Nabi Isa. Tapi sama-sama mengagungkan kan? Iya. Kita sama-sama meyakini Nabi Isa lahir kan? Iya nggak? Bedanya apa? Mereka menganggap sebagai Tuhan, kita sebagai utusan Allah. Iya. Itu kan? Tapi maksudnya ada istilah orang Arab itu qasim musytarak, ada semen perekat gitu loh. Kita hanya beda menolak ketuhanan itu saja. Dan ketika kita ngucapin itu, kita nggak mengafirmasi akidahnya mereka. Maksud saya begini loh, saya pengen bilang sama orang Indonesia, Mas, Pak, Ibu, kalau ada ulama yang membolehkan, pahami mereka itu membolehkan bukan dalam arti membolehkan kita mengamini akidah Kristen. Iya, menyetujui. Mereka punya perspektif beda gitu. Iya. Nah, saya tuh pengen edukasi orang, ini loh, Pak. Ada ulama perspektif beda. Ada ulama yang mengharapkan sama-sama dihormati gitu loh. Waktu itu dipotonglah itu ceramah, disatuin dengan ceramahnya salah satu Ustadz Salafi yang bilang katanya, demi Allah ya akhi, kalau ada orang boleh keselamatan orang Islam itu imannya tipis dan dia nggak paham Islam. Loh kalau gitu ulama Al-Azhar nggak paham Islam dong semuanya itu. Iya. Ya. Saya diundang waktu itu sama Sari Untung kan, Mas ini katanya gimana kalau bikin podcast? Oh ya udah, niatan saya apa? Saya kan waktu itu ngutip fatwanya Darul Iftah Mesir, ya kan? Itu kan ulama Al-Azhar, ulama-ulama kan? Masa mereka nggak paham fikih? Kata saya takut dibilang ngada-ngada. Takutnya misalnya saya kan bilang waktu itu basa-basi. Iya. Itu basa-basi. Takutnya orang nyangka itu omongan saya. Ya udah saya kutip lah itu fatwa Al-Azhar itu. Memang ada kata mujamalah. Mujamalah itu artinya basa-basi. Jadi ucapan itu bagi sebagian ulama itu bagian dari basa-basi doang. Iya. Baik. Ya udah, gini loh. Ini masalah perspektif. Ada orang memahaminya begini. Kalau Anda kan enggak. Kalau mengucapkan sama dengan mengamini akidah. Ya emang benar kalau itu haram. Betul. Kalau memang maksudnya mengucapkan itu begitu, itu udah pasti haram. Saya juga mengatakan itu haram. Iya. Maksud saya, Anda itu coba lihat nih, ulama ada memahaminya begini. Ini ulama loh. Hafal Quran, paham usul fikih, paham fatwa dan lain-lain. Saya pengen mengedukasi ngutip nih. Saya disclaimer dari awal tuh. Saya cuma mengutip apa yang disampaikan oleh Darul Iftah Mesir. Di tengah-tengah saya sebutkan, ayo kita sama-sama menghormati. Kalau ada yang mengharamkan, kita hormati karena mereka punya alasan. Yang boleh kan ada menghormati. Saya di framingnya apa coba? Iya. Dulu dia berfatwa membolehkan selamat Natal begini. Wah, Ya dapat Allah. gorengan nih. Tapi itu resiko Resiko di medsos. Resiko di medsos. Iya. Tapi ya itu tadi gunanya belajar ilmu-ilmu begini, Mas. Membuat kita berpikir, saya kira begini, manfaat dari ilmu-ilmu rasional itu terutama untuk orang awam, minimal Anda tidak menjadi aktor kegaduhan. Betul. Karena begini, orang-orang yang rata-rata bikin kegaduhan itu, apalagi dengan potongan-potongan video itu, pembicaraan orang dilepaskan dari konteksnya gitu kan, itu rata-rata orang nggak bisa berpikir dengan jernih loh. Iya. Kalau Anda bisa berpikir dengan matang dalam ilmu semacam ini, minimal Anda menjadi orang yang, ini tadi, kalaulah kita tidak bisa membuat kedamaian, minimal jangan bikin kegaduhan, ya nggak? Iya. Betul. Anda nggak bisa berkontribusi secara intelektual, nggak apa-apa, tapi jangan bikin kegaduhan. Jangan menyerobot gitu ya, atau merecoki bidang yang tidak Anda kuasai. Iya. Cek, ya saya berani ini.
Cek setiap YouTuber, setiap orang yang suka bikin fitnah, hoax, dan kegaduhan itu sejauh mana pengetahuannya tentang logika, sejauh mana pengetahuan tentang ilmu-ilmu rasional. Kalau bicara ilmu keislaman, usul fiqh, misalnya, ilmu mantik, ilmu bahasa Arab, cek. Itu rata-rata begitu. Karena begini, logikanya begini. Orang semakin cara berpikirnya matang, dia akan semakin sedikit membuat kerisuhan. Karena dia akan berpikir sebelum bicara. Betul. Dia akan merenung sebelum bertindak, ya kan? Apa nih kalau saya ngomong begini kira-kira resikonya? Kan gitu. Nih, saya ada kasih bocoran. Saya kalau nulis nih, kalau nulis di medsos, di Facebook, di Instagram, itu sampai percaya nggak? Saya tuh ngebaca tulisan saya berkali-kali loh. Cek dulu ya. Iya. Supaya nanti kalau orang mengkritik dengan cara begini, saya udah punya jawaban. Iya, udah antisipasi. Kadang-kadang saya bikin satu paragraf begini. Saya yakin nanti akan orang berkomentar begini. Saya tulis di paragraf selanjutnya. Kayak mengkat gitu. Paragraf ketiga begini. Meskipun ketika di post ada aja orang begitu. Tapi kan saya udah tahu jawabannya. Ngapain? Right. Betul. Itu gunanya ilmu kayak gini, Mas. Tuh lihat tuh. Nggak ada ilmu yang nggak manfaat. Itu di Al-Azhar saya diajarkan. Betul. Nah tadi kan kembali lagi ke perjalanan Ustadz di Azhar ya kan. Tiba-tiba yang kata Ustadz tadi terpleset masuk ke jurusan akidah lah gitu kan. Padahal mungkin sebelumnya punya kepengenan gitu mengendalami ilmu tafsir misalnya gitu. Nah tapi kan yang saya agak penasaran juga nih, kan Ustadz mungkin bertahun-tahun sebelumnya hidup belum pernah keluar negeri sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba menjalani kehidupan pendidikan di Mesir gitu. Maksudnya ada nggak yang misalnya paling adaptasi? Iya, paling susah adaptasinya sama Ustadz Nurdin apa Ustadz? Di Mesir. Alhamdulillah saya mungkin kecipratan doanya ibu saya. Ibu saya ini perempuan solehah ya. Iya. Jadi sholat tua nggak pernah ketinggalan, tahajud, baca Quran. Mungkin doa ibu saya. Jadi saya ketika di Mesir itu secara ekonomi nggak ada masalah. Meskipun saya itu dikirimi sama orang tua 1 juta sebulan. 1 juta sebulan? Ya, itu cukup. 1 juta sebulan, kemudian setelah itu kita mandiri. Nah waktu itu gini, kan di Al-Azhar beasiswa atau nggak beasiswa gratis kan, kuliah mah. Cuma biaya hidup kan perlu. Biaya hidup, betul. Makan, asrama, kalau asrama saya waktu itu kan tinggal ngekos gitu istilahnya. Kan di Mesir, kalau di Mesir mah rumah itu rumah flat. Nggak ada yang satu-satu gitu kan. Kita ngekos tuh 12 orang, 8 orang, patungan. Nah itu sedikit, waktu saya dikasih uang 1 juta, masih cukup. Tapi pas ketika tahun kedua, saya nyari solusi. Kata saya kiriman udah nggak ada nih, supaya saya nggak ada beban untuk uang bulanan. Akhirnya saya nyari asrama supaya gratis. Itu asrama jaraknya jauh, Mas. Tapi kan demi menghemat, menghemat hidup. Asrama saya dengan kampus itu jaraknya sekitar 1 jam. Naik bis lagi. Naik ke dalam. Terus naik bis itu kalau musim panas, kebayangkan? Orang Nigeria, orang Indonesia, orang Bangladesh, orang ini, tapi beginian ini. Tuh perjuangan itu kalau kuliah itu. Ya Allah, itu kadang-kadang, mending kalau waktu setahun semester berapa saya lupa, itu ujian bulan puasa, musim panas. Saya tinggal di itu. Yang jaraknya itu. Musim panas lagi, bulan puasa lagi, ujian lagi. Masya Allah. Demi menghemat biaya, saya nyari asrama yang gratisan gitu. Minimal kan saya makan nggak mikirin gitu. Dapat saya asrama, tapi jarak tempuhnya harus jauh. Saya alhamdulillah selama kuliah nggak kerja dan punya prinsip. Memilih untuk belajar ya. Makanya ini nih, suka ada yang nanya sama saya, kira-kira gimana kalau kuliah sambil kerja? Anda lihat kemampuan Anda. Kalau sekiranya dengan cara bekerja itu kuliah Anda terbengkalai, saran saya jangan deh. Gini logikanya, Mas, lebih baik kita menderita, 2 tanda petik ya, hidup terbatas selama 4 tahun, tapi 4 tahun ini kita gunakan untuk belajar serius, ketimbang kita kerja nggak jelas, kuliah pas-pasan, ya kan, kemampuan nggak jelas, nanti pada akhirnya ujung-ujungnya duit yang nggak banyak, ilmu juga nggak banyak yang kita dapat, ujungnya bingung selesai kuliah mau ngapain. Beda kalau begini, Mas, sampean biasanya udah kita fokus kuliah. Resikonya begitu, hidup sederhana. Makan telur, tempe. Saya sempat ada fase-fase beneran ini, Mas saya. Saya ada fase dalam kehidupan saya, tiap hari makan telur.
Sampai gatal ini saya. Setiap hari makan telur ceplok. Telur ceplok ya. Untung nggak bisulan ya. Dia Sama apa? Sama itu roti. Iya sama nasi. Sama nasi. Biasa orang Indonesia. Iya. Cuman itu tadi karena kita kan ya udah mau gak mau kan hidup ini hidup apa adanya. Kadang saya nyari sampingan ngajar. Jadi kalaupun harus bekerja, cari pekerjaan yang nggak menjauhkan Anda dari ilmu. Ilmu itu yang- kata iya, kunci. iya. Saya selalu begitu tuh. Kalau ngajar itu privat misalnya. Iya. Orang Malaysia misalnya atau orang Brunei dapat uang sekitar 800 pound. Lumayan lah. Buat bayar utang, apa buat ini, buat itu gitu kan. Lumayan. Gitu. Jangan sampai kerja otot. Karena kalau kerja otot, nanti lama-lama kita itu kan fisik kita tuh Fisik, terkuras. fisik ya. Jadi pikiran juga udah Iya, capek, terpengaruh, nggak ya. belajar ujung-ujungnya. Betul. Dan saya hakul yakin dah, kalau seandainya orang tuh beneran niat menuntut ilmu gitu ya, beneran niat loh ya. Niat untuk ilmu mengembangkan kemampuan, supaya nanti menjadi mesin bermanfaat, berbakti sama orang tua. Nggak mungkin lah, itu nggak ada solusi. Saya dapat solusinya kok itu, kayak begitu. Ada aja, nggak pernah ada masa saya mau makan tuh, nasi nggak ada. Ada aja gitu loh, kekurangan. Ada aja rezeki yang tidak disangka-sangka. Iya. Jadi kalau pelajar yang sungguhan beneran belajar loh ya, dengan catatan itu tadi. Pernah saya sekali bekerja, sekali-kalinya. Waktu itu saya ikut ke pameran buku, Book Fair kan pameran gede. Datang ditawari satu penerbit, "Kau mau nggak kerja di toko buku ini?" Jaga stand itu ya. Pikiran saya apa? Kan saya suka buku ya. Nulis. Pikiran saya kalau kerja di maktabah, di toko buku, itu kita bisa tiap hari baca buku bebas gitu kan. Enak kayaknya. Sempat fulus kan, fulus bulanan. Iya. Bayangan kita. Pas saya datang ke sana, harus merapikan sekian karton buku. Bawa kardus. Kerja otot juga ujungnya kan. Kerja otot juga. Terus di atas naik lantai 2. Ada buku banyak. Tolong ini didata sesuai dengan judulnya. Iya. Aduh, ini gimana itu kan? Kapan bacanya? Kapan bacanya kalau begini? Pernah, udah selesai itu kan, beberapa hari itu kan. Oh, sempat kerja di situ? Iya, Oh. kerja di toko bukunya itu, kerja. Dapat 3 hari, udah selesai tuh pekerjaan-pekerjaan itu tuh, udah rapi itu. Itu atasannya ngasih tugas lagi, tambahan. Ngelihat saya santai itu langsung dikasih tugas gitu kan. Nggak boleh nganggur ya. Saya pikir, wah ini kalau ceritanya begini. Itu gara-gara apa mas? Saya galau. Galau gara-gara apa? Itu kan saya posisi udah 6 tahun di Kairo. Udah lama. Udah lama. S2 ya? Ada, saya kiranya akan ada mahasiswa yang punya kegalauan hal semacam itu. Jadi ketika lama merantau, gak bisa ngasih duit ke orang tua. Merasa nggak berguna gitu ya. Galau kan? Iya. Saya ngalamin fase galau itu. Saya pengen ngasih duit ke ibu saya lah, kata saya. Dengan cara kerja, tapi kerjaannya tetap dengan buku. Masih ada celah di kepala saya itu gimana caranya supaya itu nggak kerja, nggak jauh melepaskan dari, total. Iya. Ya, meskipun kerja otot itu. Saya juga bayangannya tuh kan, saya mengira bukan kerja otot. Ternyata kerja otot kan. Akhirnya, itu tadi itu kegalauan itu. Makin kesini saya konsultasi sama ibu saya. Ma, ini tuh kerja di toko buku, tapi begini. Iya. Kayaknya kalau dilanjutin nggak bisa ini. Udah tinggalin aja katanya. Iya. Tinggalin aja, ya udah ditinggalin. Dapat saya gaji waktu itu sekitar 1.500 pound. Ada sekitar 1.200.000, 1.300 lah. Sebulan. Saya dapat sebulan. Oh, dapat sebulan Iya, Pak. Di toko buku itu sebulan. Habis itu saya tinggalin, beneran saya tinggalin. Iya. Nggak pernah ini kerja lagi. Nunggu Udah. gajiannya dulu baru Saya dari S1 sampai S2 itu alhamdulillah nggak pernah kerja bisa di restoran ini nggak pernah. Dan saya lebih memilih hidup sederhana. Tentu itu kalau orang pesantren kan punya amalan-amalan. Iya. Mungkin bisa diamalkan tuh. Sholat duha jangan ditinggalin. Iya. 2 rakaat. Minimal. 2 Harusnya lebih dari itu kalau Biasanya pengen. 4 rakaat ya. Kalau bisa lebih dari itu. Ini tasawufnya 20 nggak salah seharian ya? Nah, sholat duha, kemudian ya hidup lempeng lah, jangan neko-neko. Saya kebetulan orangnya kan nggak suka nongkrong-nongkrong sama ini gitu loh. Kadang-kadang saya ke piramid aja tahun ke-7 di Mesir itu. Iya, Nah, itu kan maksudnya S1, S2 itu selama itu memang nggak ada praktis di luar yang pengecualian yang tadi ya? Nggak ada pekerjaan buat ini ya? Enggak, saya pernah juga saya waktu itu mau pulang. Kan 2012 nih sampai 2019. Iya. Itu 2016 saya udah lulus sebenarnya S1. Cuma saya lanjut lagi S2 2017 itu. Iya, nggak pulang lagi maksudnya. Nggak pulang, langsung lanjut tuh 17, 18, 19 tuh 2 tahun setengah lah di sana. Ada S2 sekolah lagi kan 2 tahun kan. Alhamdulillah saya lulus. Saya lulus tuh. Meskipun agak susah, jurusan akidah itu susah di sana itu. Tapi alhamdulillah saya mungkin kecipratan doa ibu saya aja kadang. Betul. Mungkin. Di samping saya juga ya belajar gitu ya.
Jadi ada senior-senior saya yang kepleset. Di sana itu kan setahun misalnya mata kuliah misalnya 6 atau 7 gitu ya setahun. Itu kalau satu mata kuliah dosennya itu bisa 3. Zaman saya dulu. Masing-masing dosen kalau ujian itu ngasih 1 soal. Itu kadang-kadang senior-senior saya itu banyak yang kepleset-kepleset. Saya mungkin alhamdulillah lah dikasih keberkahan gitu. Alhamdulillah 2 tahun tuh lulus S2 itu. Tinggal nulis judul kan, tesis. Saya belum ngajuin judul. Saya pengen, waktu ibu saya sering sakit-sakitan. Akhirnya udah kata saya itu saya pulang aja lah, cobain. Karena ibu sakit. Takutnya saya bilang, saya kan dari kecil itu sama kakek nenek. Udah gitu selesai dari kampung, saya masuk pondok. Lama lagi 6 tahun. Habis selesai mondok, ngajar setahun, ya kan. Habis itu di Mesir udah 6 tahun. Hampir 7 tahun gitu kan. Kapan saya hidup sama orang tua? Pikiran saya begitu. Udah saya pulang aja lah gitu. Nah, berhubung fulus terbatas itu kan, akhirnya saya ada grup grup angkatan tuh. Saya jual barang-barang yang sekiranya bisa buat oleh-oleh gitu untungnya. Jual macam-macam lah itu. Jual dari mulai minyak ini, kemudian kayak gitu-gitu tuh. Jual bisa dompet-dompetan, tas-tas khas Mesir gitu kayak gitu-gitu. Just tip gitu ya? Just tip. Itu aja. Pengalaman saya selama kuliah itu aja. Dan alhamdulillah gitu ya. Saya selama kuliah di sana, meskipun ya nggak dikirim secara rutin, tapi rezeki itu ada aja gitu loh. Gini Ustadz, saya tuh ngeliat tuh dari podcast Ustadz itu, saya ngelihat banyak peran ibu di situ. Iya. Saya tuh sempat terharu ya ketika saya tuh dengerin Ustadz tuh nulis buku ilmu mantik, terus nggak pulang, yang pulang tuh cuman buku mantik aja. Itu tahun ke ini, itu saya tahun ke-7. Sempat nangis itu saya sempat berkaca-kaca gitu. Tahun ke-7. Iya. Maksudnya itu peran ibu untuk kita tuh seberapa besar sih? Nah, ini penting. Apa baru nikah kan? Iya, baru nikah saya. Dengerin ya, ini yang udah mau kawin, yang udah kawin-kawin. Sering orang tuh punya anggapan kalau udah menikah itu kita hidup masing-masing. Betul. Lepas lah seolah-olah gitu ya. Nggak laki nggak perempuan. Terus yang laki kadang-kadang bersikap otoriter gitu loh. Ini kan kamu udah menjadi milik aku. Saya pemimpin rumah tangga. Membatasi perempuan untuk berbakti sama orang tuanya. Memang betul sih ya. Artinya istri ini wajib taat sama suami. Tapi nggak gitu juga kali gitu loh. Kalau istri pengen ketemu sama orang tuanya masa dilarang sih? Pengertian lah gitu loh. Nah begitu juga dengan suami. Istri sama suami maksud saya. Kalau suami pengen berbakti sama orang tua, jangan dilarang juga gitu loh. Maksud saya gini, jangan sampai masing-masing dari kedua pasangan itu menjadi sebab dari terhalanginya bakti sama orang tua. Istri jadi penghalang bagi suami untuk bakti sama orang tuanya. Suami jadi penghalang bagi istri bakti sama orang tuanya. Karena nggak ada cerita dalam agama Islam hubungan orang tua itu terputus dengan menikah. Gara-gara menikah. Sampai mati aja kita itu masih diwajibkan bakti sama orang tua. Dengan cara apa? Berdoa, bersedekah ke orang lain, bersedekah jariah, diniatkan untuk orang tua kita. Kalau orang Indonesia biasanya ada namanya haul, tahlilan. Itu bagian dari bakti sama orang tua sebenarnya. Kita ingin, nih kalau tahlilan itu, orang dikumpulin, kita kasih makan. Sebagai bentuk terima kasih ke mereka. Nggak bid'ah. Boleh gitu loh. Karena intinya itu bukan mabuk-mabukan kan. Kita zikir kan. Masa kayak gitu nggak boleh? Zikir, niatannya supaya apa? Itu orang-orang sama-sama mendoakan orang tua kita. Itu birrul walidain. Itu bakti sama orang tua. Ini yang udah kawin-kawin, kalau bisa, nggak istri, nggak suami. Harus saling paham gitu. Suami saya punya penghasilan lebih. Pengen ngasih ke orang tuanya. Ya istri jangan sampai jadi penghalang. Dengan alasan cemburu, misalnya begitu. Dengan alasan misalnya dikurangi haknya. Nggak ada pengurangan hak kalau pembagiannya bagus. Kalau istri itu benar-benar dibagi, sampai yang punya pernah kan saya bikin podcast waktu itu, cara bagi hasil. Dapat uang 30 juta. Penghasilan lebih nih misalnya, kita cukup 15 juta dah sebulan. Ya udah, satu bagian buat sampean ada, sampean buat bini ada, yang dikasih ke bini jangan sampai diganggu gugat sama sampean. Betul. Jadi saya nggak, suada bilang uang suami adalah uang istri. Kata siapa? Uang suami yang sudah diberikan ke istri, bener itu uang istri. Hak istri. Yang udah dikasih bagiannya gitu loh, hak istri, bener.
Tapi apakah artinya sampean punya gaji 30 juta, diambil semuanya sama istri? Hak istri enggak ada ajaran Islam begitu. Islam itu manusiawi, Mas. Suami pengen punya duit, istri pengen punya duit. Manusiawi kan? Dikasih di bagian ini, bagian istri. Nanti pengen ngasih ke orang tua, ngambilnya dari duit sampean, jangan dari sini. Aman. Supaya apa? Supaya istri nggak merasa dirugikan. Betul. Istri juga harus paham gitu loh, bahwa suami ini menjalankan tugas dengan dua fungsi. Sebagai anak, sebagai kepala rumah tangga. Sehingga ketika terjadi pemberian kesana kemari, istri nggak usah cemburu, karena itu dari bagian suami. Harus ada privasi sebetulnya pasangan itu. Nah, itu mungkin kayak pendapat Ustadz Nurudin nih. Ada beberapa hal yang mungkin di rumah tangga itu ngerasa, wah istri saya perlu tahu semua, Mas. Duit sampean ini kemana aja nih? Gitu. Iya, kalau bisa jangan, itu sering itu kan juga sering jadi sih. bahan perdebatan ya. Ada dua model ya, sering menjadi bahan keretakan. Kadang ada suami yang tidak bisa menunaikan kewajibannya, pelit. Betul. Itu jadi bahan pertengkaran juga. Saya ketemu tuh orang-orang kayak begitu. Yang istilahnya secara kemampuan finansial suaminya itu sangat mampu, tapi ada juga kasus gini lucu, Mas. Sama orang lain dia royal, bininya pelit. Iya, betul. Kayak gitu kan. Sama teman-temannya, woi, gue traktir di sini. Tapi kalau sama bininya pelit. Iya. Itu tipe suami yang nggak paham agama kayak begitu. Bahkan gini, Mas. Aduh, belum selesai. Yang bini juga ada yang kayak begitu. Jadi dia merasa berkuasa atas dan salah. Itu gini loh, Mas. Jadi kalau kita paham agama, kemudian kita berusaha nih masing-masing suami istri itu untuk menunaikan pesan-pesan agama. Nggak akan ada percekcok yang berarti di rumah tangga itu. Percekcokan itu manakala orang itu nggak taat, ima suaminya nggak taat sama aturan agama, atau bininya terlalu offset gitu loh. Pengen mengeksplorasi semuanya. Lah, atau gimana nanti? Gini nih. Kenapa itu keliru? Kalau istri itu memegang kendali semua keuangan, kenapa keliru? Karena kata guru saya, perempuan itu sebenarnya tabiatnya rata-rata itu pelit. Betul. Dan itu nggak jadi aib bagi mereka. Bukan masalah sebenarnya. Bukan masalah serius. Justru yang jadi aib seaib-aibnya itu laki-laki kalau pelit. Betul. Bahkan kata guru saya gini, kalau ada laki-laki masih merasa pelit, jangan jadi suami, jangan kawin. Pernikahan Anda bisa jadi malapetaka bagi keluarga, dan itu banyak terjadi. Orang berantakan rumah tangga gara-gara suami yang pelit, ya kan? Kalau suami, kalau istri punya anak pelit, itu justru nggak jadi masalah. Sekarang kalau uang sampean dipegang sama istri, itu bisa menjadi penyendat. Sampean ingin berbakti sama orang tua, harus kesini dulu, gitu kan? Kadang-kadang istri pertimbangannya beda sama kita. Terjadi percekcokan. Mending kalau bisa diselesaikan. Kadang-kadang jadi benih-benih, dikhawatirkan. Lihat tuh orang kalau nggak taat sama agama kayak begitu. Kecuali kalau gini, Mas. Oke, dipegang sama istri, tapi istrinya misalnya legowo-legowo aja, nggak pernah ada masalah. Nggak jadi masalah, mau dipegang sama siapapun. Atau kasus begini misalnya, orang penghasilannya terbatas, cuma 2 juta, 3 juta sebulan, kita mau ngasih kemana lagi? Buat rumah juga kadang-kadang kurang. Itu prioritaskan keluarga. Betul, itu kasus orang itu tua, untuk kasus dan ini bakti sama orang tua nggak selamanya harus dengan uang, gitu loh. Selama orang tua kita nggak sampai kelaparan lah istilahnya. Ya udah, orang tua mungkin keluarga kita prioritaskan. Soalnya saya menjumpai juga orang yang ke ibunya atau ke orang tuanya royal, sama bininya pelit. Itu salah juga gitu loh. Yang penting itu ya secara proporsional dan berimbang, dan harus saling memahami. Ya, istri memahami suami, suami memahami istri. Memahami dalam arti apa? Oh, suamiku ini bukan hanya suamiku, tapi dia anak dari orang lain. Anak dari si ibu mertua. ini, Itu bakti itu harus terus gitu loh. Kalau Anda menjadi penghalang, suami menjadi penghalang, istri menjadi penghalang, Anda nggak takut ditanya sama Gusti Allah. Kenapa? Padahal bakti sama orang tua itu perintahnya luar biasa loh. Itu disandingkan dengan menyembah Allah loh. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan hendaklah kalian tidak menyembah kecuali Dia, menyembah Allah nih. Kemudian di sampingnya dengan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Berbuat baik pada orang tua. Itu perintah agung dalam agama. Jangan sampai pernikahan itu menjadi penghalang bagi masing-masing dari kedua pasangan untuk menunjukkan baktinya sama orang tua, gitu ya. Nah, itu tadi menjawab. Itu kunci keharmonisan loh, ya kan? Iya. Dan sekarang ya lihat aja faktanya di luar sana, banyak orang-orang saya pernah sebelum nikah itu ke KUA sini nih, daerah sini nih, daerah Rajek sini. Kebetulan tuh orang KUA-nya itu guru saya di pondok, di pesantren. Saya nanya gini, Pak, sebenarnya apa sih faktor perceraian yang banyak terjadi itu, yang paling memicu perceraian itu? Jawab katanya, beliau itu sambil termenung sebentar. Rata-rata itu faktor ekonomi. Masalah fulus. Persengketaan masalah ekonomi itu sensitif banget.
Makanya kalau nggak diatur, terus kalau nggak ada pemahaman dari masing-masing, sering jadi bahan pertengkaran. Iya. Terus kalau jadi bahan pertengkaran itu jadi benih-benih, Betul. keharmonisan hilang, rasa Iya. cinta kemudian tereduksi gitu ya, berkurang dan seterusnya. Rumah tangga jadi garing, nggak ada rasanya lagi, Karena nggak ada pemahaman Iya, gitu loh. jadi Ada kalanya suami pahit, dalam kondisi pahit, terlilit gitu kan, dia istri itu mensupport. Iya. Barangkali ini proses gitu loh. Ya udah kita jalani dulu, jangan buru-buru. Udahlah, cerai aja lah. Iya. Ya emang cerai menyelesaikan masalah. Anda kalau cerai dapat suami yang lebih baik emang bisa dijamin. Iya. Boleh jadi secara materi oke, dia lebih dari suami Anda yang sekarang. Tapi secara akhlak, ayo gimana? Anda mau suami yang secara berpenghasilan berlimpah gitu ya. Tapi akhlaknya kayak binatang, mau. Ya ngomongnya kayak tongkeret gitu. Berisik mau. Iya. Iya, cerai itu bukan solusi gitu loh. Iya. Orang kalau punya mindset gini nih, saya kira perceraian itu persentase perceraian itu akan berkurang. Punya mindset bahwa jodoh kita itu adalah baju kita yang cocok buat kita. Sampean ngelihat istri sekurang apapun, saya begitu sebisa mungkin sama diri saya. Dan saya tidak menafikan bahwa dalam keluarga saya kadang-kadang saya cocok sama istri saya. Masalah apapun. Lah jangankan saya Mas, Nabi aja gitu Nabi, ya. iya. Istri-istri Nabi aja kadang nah itu manusiawi gitu loh. Iya. Nah kita bukan malaikat kan. Tapi bagi orang beragama itu penyikapannya. Betul. Agama itu berperan dalam mendewasakan kita dalam menyikapi. Emang kalau kita udah berantem begini, mau ngapain lagi? Iya. Mau pisah gitu? Iya. Emang selesai masalah kalau pisah? Kan cara berpikirnya dewasa kita kan. Kalau udah orang beragama kan, oh ini mah titipan Gusti Allah yang harus saya terima, baju saya yang memang cocok buat saya. Kalau sekarang saya menatap keluar, ada baju bagus. Ih, bini orang kayaknya enak. Itu orang ide aja ngobrol. Nanti, tapi gini, baju XL bagus. Iya. Sampean ukuran L mau make. Iya, betul. Nggak pas. Ya nggak cocok kan. Itu karena sampean ngelihatnya dengan mata doang. Iya, iya. Betul. Kalau tahu aibnya 100%, nauzubillah min dzalik, dah punya bini kayak gitu, ya kan? Kalau seandainya orang punya mindset kayak begitu, melihat pasangannya itu sebagai sosok yang betul-betul cocok buat dirinya kayak baju gitu. Iya, iya. Saya kira nggak perlu. Itu orang cerai-cerai begitu. Ini padahal pertanyaan awalnya tadi ini soal Al-Azhar. bagaimana Ustadz Nurudin nggak bisa pulang, tapi karyanya yang pulang. Kan ini ada kaitannya bahwa kesuksesan Mas Ustadz Nurudin ya, itu juga ada besar peran kan? serta dari doanya. Banyak orang ya, ibu ya, istri ya, Iya. guru ya. Cuma kan setiap fase kehidupan ada sosok-sosoknya nih. Iya. Saya kan sering ditanya tentang masa saya kuliah. Iya. Ya, itu kan saya belum nikah, belum punya istri. Ya kalau sekarang saya punya istri, kemana-mana saya ditemani gitu ya. Artinya itu Tapi di tahap dulu saya merasakan betul tuh doa ibu saya. Kadang-kadang gini ya, saya terus terang aja gitu. Saya itu punya keluarga yang diuji dengan ujian yang nggak perlu saya ceritakan. Iya, Ujiannya iya. sangat berat. Betul. Saya itu sering kali Mas teleponan sama ibu saya bertukar air mata. Itu beneran saya. Di balik semua itu, saya itu melewati fase-fase susah di sana. Ibu saya misalnya dalam keadaan, ya kemudian banyaklah persoalan yang pada akhirnya kita menumpahkannya dengan air mata, bertukar air mata gitu. Dan saya mau bilang, bagi kita orang beriman, orang beragama, beribadah dengan menumpahkan air mata itu lebih nikmat ketimbang kita beribadah dalam keadaan serba ada. Bener nggak? Iya. Makanya kalau kita beragama dengan benar nih dan menghayati agama dengan benar, ujian hidup itu pada akhirnya bukannya berbuah kesengsaraan, tapi berbuah kenikmatan karena kita giring dia sebagai perantara untuk dekat dengan Tuhan. Itu kan saya ngalami masa-masa begitu ketika jauh gitu dari orang tua, kepengen pulang, orang tua punya masalah, saya juga dalam keadaan istilahnya harus mandiri, tapi nggak bisa bekerja karena saya fokus belajar gitu kan, dapat ujian ini, ngeliat orang pada nikah, pengen gitu kan, gitu tapi ya. siapa yang mau ngawinin orang sama saya? Nah, tapi duit itu kagak punya itu gitu. saya pengen tanya juga, selama Ustadz di Mesir itu ada nggak misalnya kepikiran misalnya saya mau nikah sama misalnya orang Aljazair nih, ada nih cewek-cewek ini nih kayaknya Tunisia kayaknya oke nih gitu. Negara Arab. Orang tuh beda. Gini orang kawin itu beda adat istiadat aja, satu negara aja bisa jadi bahan konflik loh. Betul. Itu kenapa saya bingung nikah beda agama kan? Orang beda adat istiadat bisa jadi bahan konflik. Apalagi Lah jangan beda adat istiadat lah ya. Sama-sama orang Sunda nih misalnya. Iya.
beda menyikapi suatu masalah Iya, iya. di internal rumah tangga. Kalau nggak dewasa menyikapinya, bisa jadi bahan keretakan luar biasa. Iya, betul. Dan perceraian-perceraian yang ada itu kadang-kadang loh, percaya atau tidak, dimotivasi awalnya dengan perkara sepele banget. Iya. Karena ketidakadewasaan Iya. itu. Bukan hal-hal yang prinsipil lah gitu. Iya, kadang-kadang tuh gara-gara masalah apa gitu misalnya. Masalah komunikasi misalnya. Iya. Terus ya bininya juga kadang begitu, maksudnya tuh nggak beragama gitu ya. Nggak beragama artinya ya beragama, tapi nggak menghayati agama gitu ya. Nggak paham bahwa kalau kita mau damai itu kita harus punya payung bersama nih, bukan ego kita masing-masing. Ya udah, yang jadi payung ini harus aturan yang memang lebih tahu tentang diri kita. Ya siapa ya? Apalagi kalau bukan Tuhan kan? Iya. Dia lebih tahu. Kalau kita ikuti ego kita nggak kelar-kelar kayak gitu tuh. Yang ada kata suami begini, kata istri begitu. Terus mana nih solusinya? Kadang tuh nggak bisa nyari solusi. Udah, yang suami lari ke sana, suami lari ke sini, cerai. Iya. Tahu apa yang bisa mengantisipasi itu semua? Nih, keimanan dan rasionalitas. Iya. Harus dipadukan ya. Iya, belajar logika, belajar filsafat tuh guna pada buat rumah tangga kan. Iya. Mikir-mikir. Oh, kalau misalnya cerai, kira-kira gimana nanti masa depan anak? Iya, iya. Masa depan saya sendiri kalau saya menikah, kira-kira dapat yang lebih baik apa kagak? Apa yang menjamin bahwa pasangan nanti itu lebih baik dari yang sekarang? Iya, iya. Terus standar kebaikan itu sendiri apa gitu loh. Kalau misalnya cuman dia misalnya sekali marah gitu kan, cerewet begitu kan sesekali doang. Kan gitu tiap hari. Betul. Apa sih masalahnya? Kenapa nggak dihayati aja gitu tuh kan? Betul. Kayak mikir kita itu jadi apa nih, mempertimbangkan selalu konsekuensi berpikir panjang. Saya kira itu penting tuh, pendidikan ini tuh dan pendidikan ini. Kalau ininya mantap, ininya matang, hidup kita tuh akan lebih nyaman. Iya kan, akhirnya kan alhamdulillah Ustadz Nurudin kan menemukan jodoh dan menikah kan di Tangerang kan. Apa istrinya namanya sama? Ustazah, oh iya, kebetulan. Iya. Ini Panggilannya istrinya Mas siapa? Asori. Lia. Sama. Bisa aja. Nah, jadi Ustazah Lia dan Lia. Bisa baik. Udah 60 menit. Udah 10 menit ya? Iya. Ini nanti mungkin ya beberapa hal yang sebenarnya ngobrol-ngobrol ringan aja nih Ustadz Nurudin. Tapi mudah-mudahan sih ya nggak Saya mengganggu. belum ngobrolin jin tau. Di Setan, part 2 mungkin, Pak. Di part 2 insya Allah ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa kita ambil manfaatnya sama-sama ya. Sorry ya. Mudah-mudahan juga Ustadz Nurudin suatu saat kalau kita berkunjung lagi masih berkesempatan kita ajak ngobrol. Allah. Buat apa namanya menggali hal-hal yang mungkin banyak orang nanyain di luar tapi belum sempet kesampaian mau nanya langsung gitu ya. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa menjawab beberapa rasa penasaran pembaca buku Ustadz Nurudin terutama ya, tentang kehidupan dan cara pandang beliau lah terutama. Mungkin dari kami kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya ucapkan syukran jazakumullah buat Ustadz Nurudin sudah membuka pintunya untuk kami datang bersilaturahmi ke pesantren beliau. Khusus ya, di pribadi ini. Ini kamar yang legendaris yang selama ini teman-teman lihat di YouTube beliau. Nah ini kita ada di sini. Ini titik nol kita ada di sini nih, gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Nurudin, kepada penonton channel Kaifa Channel. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.